Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang, bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kemurahan Tuhan, buat kebajikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu, kemurahan dan kebajikanmu yang terus kau nyatakan di dalam hari-hari kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setiamu dalam hidup. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya percaya bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya hebat bagiku. Oleh karena kebaikan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya
Kau hebat bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Sembah Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat Tuhan. Kepujian namamu. Kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu. Yesus. Kami tinggikan namamu. Kami muliakan Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, memuliakan namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah. Kami sembah, kami sembah, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Ya Allah baik, ya Allah baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami menyembah,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya Allah baik. Sungguh baik, teramat baik Engkau. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Terpujilah namamu Ya Allah baik. Sungguh baik Engkau. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau, hanya padamu kami percaya, dan hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang Kau nyatakan setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Sungguh pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup. Penyertaan-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat. Kami aman bersama-Mu. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau baik bagi kami. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Selalu baik. Selamanya Engkau baik. Haleluya. 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 Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Pujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Sebab perbuatanmu besar dan ajaib di antara kami. Sebab kami memuji-muji Engkau. Menyembah, meninggikan, mengagungkan namamu Yesus. Haleluya. Terpujilah nama. Terpujilah nama. Haleluya. Ajaib.
Ajaib Tuhan. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Di dalam pikiran, di dalam rencana, di dalam hati. Kami tak pernah Kau tinggalkan sendirian. Engkau selalu ada beserta dengan kami. Sebab Engkau Immanuel bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Allah. Terima kasih. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Tak pernah ditinggalkan. Tak pernah ditinggalkan. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Bahkan kami selalu ada di dalam tangan, di dalam hati-Mu, di dalam pikiran dan rencana. Suatu kami aman di dalam, sebab kerajaan-Mu tak tergoncangkan.
Kuasa-Mu tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab kami mau terus tinggal di dalam, melekat padamu, dan firman-Mu di dalam kami. Terima kasih. Kami siapkan hati kami pagi ini hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, silakan Mas Abdul. Shalom semuanya, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Suara saya jelas ya. Aku dengar suara Pak Heri tadi agak putus-putus. Ya, pagi hari ini kita masuk di dalam surat Yakobus pasal yang ketiga. Di sini ada 2 perikop. Perikop pertama, dosa karena lidah. Mari kita sama-sama melihat Alkitab kita untuk sama-sama merenungkan. Ayat 1, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin karena angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit
dari mata air yang sama. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Dalam perikop yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara, mengenai dosa lidah. Jadi di ayat pertama bilang, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi Yakobus katakan ini bukan berarti kita ini tidak boleh untuk menjadi guru ya, tapi pengajaran yang kita keluarkan dari mulut kita itu jangan cuma perkataan. Jadi perkataan dan tindakan itu kan harus sepadan. Jadi jangan perkataan saja yang bagus, tetapi ketika di luar dari pengajaran dia tidak ngajar lagi, ya di dunia luar lah, dia memperkatakan hal yang kutuk lah, mengeluarkan kata-kata kutuk. Jadi kehidupan di luar itu tidak bagus. Nah, itulah yang Yakobus katakan di sini. Jadi kalau kita mengajar, baiklah perkataan kita itu harus sepadan. Jadi bukan hanya cuman waktu kita ngajar hal yang baik, tapi ketika kehidupan kita dalam keseharian kita juga demikian, perkataan kita juga harus perkataan yang baik, perkataan yang membangun orang. Sama kayak di ayat ke-10 tadi bilang, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita ini adalah orang Kristen kalau dibilang ya. Orang Kristen itu harus memperkatakan hal-hal yang baik ya. Sama dengan ketika kita memuji Tuhan, ya demikian juga kita harus mengatakan hal pujian juga kepada orang lain. Jadi bukan hal sebaliknya ya. Ketika di gereja ngomongnya haleluya, tapi ketika di luar ya perkataan kita ini tidak dijaga. Jadi Yakobus tegaskan bahwa kita ini harus sesuai, mulut kita memuji Tuhan. Jadi perkataan kita atau lidah kita ini harus kita pakai dengan memperkatakan hal yang baik tentunya. Jadi dibilang lidah itu adalah apa ya, kecil tapi bisa membakar. Makanya perkataan kita itu jangan sembarangan. Jadi harus memperkatakan dengan hal-hal yang baik. Karena apa, kita ini mempunyai sumber yang sama, yaitu sumbernya firman Tuhan, yaitu Kristus. Jadi biarlah kita memperkatakan perkataan yang baik yang keluar dari mulut kita. Lalu perikop yang kedua, hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran.
itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Di sini perikop yang kedua adalah hikmat yang dari atas. Jadi kalau dibilang hikmat yang dari atas berarti ada dua hikmat tentunya, ya. Tapi dikatakan tadi di ayat 14 itu, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta. Jadi kalau hikmat yang dari dunia tentu ya ada iri hati, terus sombong, melawan kebenaran tentunya, ya, tidak mau dinasehati, ya itu ya dibilang tadi di sini itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Berarti setan itu punya hikmat juga, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, tapi ya kita sebagai orang percaya, ya kita ini mempunyai hikmat yang datangnya dari Tuhan. Ya, hikmat dari Tuhan itu apa? Ya murni, dia hidup apa adanya, tidak mementingkan dirinya sendiri tentunya ya, tidak mementingkan diri sendiri. Selanjutnya itu pendamai ya, ya terus ramah tentunya, penurut, penuh belas kasihan. Itu jadi hikmat yang dari Tuhan itu adalah orangnya damai ya. Tentu kalau kita hikmat itu kan biasanya orang minta nasihat sama kita, oh, kita datang sama dia yuk, dia itu penuh hikmat dari Tuhan. Berarti kita ini apa ya, orangnya adem gitu. Jadi ketika kita ngomong menasihati orang lain, kita itu tidak mementingkan keuntungan kita, tapi untuk Tuhan tentunya, yaitu kepentingan untuk Tuhan, bukan kepentingan pribadi. Yaitu ya kita kalau menasihati orang ya itu harus dengan kasih tentunya. Terus kalau menegur orang ya dengan kasih, bukan ada kepentingan pribadi kita. Tadi di ayat ke-17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Nah ini murni, terus selanjutnya pendamai. Nah, kan apa ya? Kalau hikmat dari Tuhan itu kayak sejuk gitu ya, peramah, penurut. Nah, kalau penurut ini kan berarti kalau dinasehati, ditegur itu ya dengaran tentunya, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi hikmat yang dari Tuhan itu adalah ya cinta damai tentunya ya. Ya ini gambaran kekristenan, bagaimana kita percaya kepada Tuhan, ya hidup kita itu harus berdampak buat orang lain. Kita ini penuh hikmat, terus penuh damai. Jadi suka damai kita nih,
orang yang damai lah gitu. Mungkin itu aja Bapak Ibu Saudara yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih Mas Abdul. Apakah suara saya masih putus-putus? Oke Pak, lancar Pak. Oh, oke. Ya, jadi pagi hari ini dari surat Yakobus di pasal yang ketiga, ada dua hal yang tentu Tuhan mau ingatkan kepada kita. Yang pertama, tadi di perikop yang pertama tentang lidah. Ya, memang orang dunia katakan lidah itu tak bertulang. Tapi lebih dari apa yang dikatakan dunia, ya firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita menjaga lidah kita, menjaga mulut, atau bahasa yang tadi Mas Abdul katakan, pakai jaga perkataan kita. Karena memang perkataan kita itu sangat berkuasa. Bahkan Amsal katakan mati hidup itu dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, jadi memang kita harus terus belajar untuk menjaga perkataan kita, dan bahkan biarlah perkataan kita seperti di perikop yang kedua adalah perkataan yang penuh hikmat, dan tentunya hikmat itu datangnya dari atas, dari Tuhan, sehingga itu mendatangkan kedamaian, adem seperti bahasa Mas Abdul tadi ya Bapak Ibu ya. Walaupun tentu dua hal yang selalu saya katakan ya, jaga mulut, jaga hati. Terkadang kita sudah berusaha jaga mulut, kalau ada orang yang nggak bisa jaga hati, baperan, tetap saja bisa tersinggung. Ya, tapi sederhana Bapak Ibu, ketika orang tersinggung ya sudahlah, rendah hati kita, jaga hati, nggak usah merasa benar, minta maaf, beresin. Tapi ya tentu dua hal yang terus harus kita jaga dalam hidup ini, ya jaga mulut, jaga hati kita. Karena tadi digambarkan ya memang lidah itu kecil, tapi bahkan digambarkan seperti api yang bisa membakar hutan. Sama seperti kemudi di dalam kapal yang begitu besar, apalagi kalau Bapak Ibu yang mungkin pernah naik kapal pesiar, kapal yang begitu besar itu hanya dikemudikan dengan kemudi yang lebih kurang sama seperti eh, setir yang ada di mobil Bapak Ibu. Begitu juga tadi dikatakan seperti tali kekang yang mengendalikan kuda, dan atau seperti binatang-binatang yang dapat dikendalikan oleh hikmat manusia. Ya, kita bisa lihat apalagi khususnya di sirkus ya. Bahkan kalau yang ada sirkus sampai ikan paus pun bisa dikendalikan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, lidah yang kecil itu terkadang susah untuk dikendalikan. Tapi tentulah pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita bisa menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita. Karena sekali lagi seperti Amsal yang saya katakan tadi, ya mati hidup kita ini bisa dikuasai oleh lidah. Hubungan kita jadi baik atau jadi rusak, yaitu karena lidah. Jadi ya biarlah firman Tuhan ini menjadi pengingat bagi setiap kita. Dan sekali lagi seperti yang kemarin saya katakan, ya firman Tuhan itu kan untukku Bapak Ibu. Mari masing-masing kita menjaga lidah kita, menjaga hati kita. Jadi bukan kita menuntut orang untuk menjaga mulutnya supaya perkataannya tidak menyinggung perasaan kita, tapi kita yang menjaga lidah kita, kita yang menjaga hati kita. Jadi sederhana prinsipnya, untuk kita dapat menjaga lidah kita, maka kita butuh hikmat yang dari atas. Bukan hikmat yang datangnya dari dunia, dari setan-setan yang tadi dengan jelas dikatakan, yang mendatangkan apa? Iri hati, mementingkan diri sendiri, dan akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Tapi biarlah kita menjadi orang yang mendatangkan damai, orang adem, kata Mas Abdul tadi ya. Sehingga kemanapun kita melangkah, dimanapun kita berada, orang-orang di sekeliling kita merasakan damai. Karena perkataan kita.
Terus hidup kita juga damai. Kita nggak terpengaruh kalaupun banyak orang di sekeliling kita yang nggak jaga mulutnya, nggak jaga perkataannya. Selama kita bisa jaga hati kita akan tetap hidup damai. Kita nggak baperan, kita nggak mudah tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Nah, itu buat susah sendiri Bapak Ibu. Jadi mari dua hal ini yang Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini. Jaga lidah, jaga mulut. Caranya gimana? Terus minta hikmat Tuhan. Dari mana datangnya hikmat Tuhan? Dari firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berhenti untuk praktek 4M Bapak Ibu. Karena itulah sumber hikmat kita. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Nah, karena saya lihat ada Bapak Ongko Wijoyo, ada Bapak, ada Papi. Ya, selamat ulang tahun. Hari ini Papi ulang tahun yang ke-82. Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan dipulihkan. Selamat ulang tahun Pi. Oke, nanti Pak Yosi akan berdoa, doakan tuh Pak Ongko, juga nanti akan ditutup oleh Mas Abdo. Oke, silakan Pak Yos. Baik, terima kasih Pak Heri. Mari Bapak Ibu kita sepakat berdoa, kita bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini atas kemurahan, atas kebaikan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami pada pagi hari ini, supaya kami terus menjaga perkataan kami, bahwa setiap perkataan kami harus berpadanan dengan apa yang kami lakukan ya Bapak. Biarlah setiap perkataan kami selalu menjadi berkat untuk orang lain, sehingga boleh menarik banyak orang untuk percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih juga Bapak untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk memiliki hati yang murni, selalu membawa damai, ramah kepada setiap orang. Kami yang mau hidup kami membawa salam kepada banyak orang ya Bapa. Terima kasih Bapak untuk eh, semua yang boleh kami terima di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Bapak untuk orang tua kami, Bapak Ongko ya Bapak. Kami bersyukur untuk usia yang Engkau boleh pelihara ya Bapa. Kami berdoa biarlah di dalam setiap pertambahan umur yang Bapa, berkat Tuhan selalu mengalir ya Bapa. Berikan berkat kesehatan, berikan pemulihan ya Bapa, dan berikan selalu sukacita dan pengharapan yang teguh kepada Engkau ya Bapa, bahwa Engkau Tuhan untuk sekali untuk selama-lamanya di dalam kehidupannya Bapa. Bapa dalam surga, hambamu juga mau berdoa untuk keluarga Pak Ongko ya Bapak, untuk terus mengasihi orang tua kami, terus menjaga, terus memelihara ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk semua yang boleh kau lakukan di dalam kehidupan Pak Ongko. Bapak di surga, hambamu juga mau berdoa untuk saudara kami Willy dan Nilu ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya Tuhan kau boleh menyentuh kandungannya ya Bapak. Kami percaya bahwa dari sesuatu yang tidak ada boleh menjadi ada. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan ada di dalam keluarga ini ya Bapa. Biar mereka selalu berpengharapan bahwa Tuhan yang memberi ya Bapa. Segala sesuatunya berasal daripada Engkau. Kami percaya dan kami imani ya Bapa untuk pengharapan mereka untuk memiliki buah hati ya Bapa. Terus mereka berpengharapan kepada Engkau. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Bapak, kami berdoa untuk pemimpin di setiap instansi ya Bapak, baik kepala negara, kepala daerah, terus ya Bapak, mereka di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, terus berpengharapan hanya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan ikut campur tangan di dalam negara kami. Kami percaya bahwa ada anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau yang boleh memimpin negara ini ya Bapak, untuk terus taat dan dimulai dengan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari Bapak Ibu kita eh, bersama-sama kita sepakat untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa Engkau memimpin kami Tuhan. Pimpin setiap pekerjaan dan tanggung jawab kami, usaha apapun yang kami lakukan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan biarlah hikmat yang daripada Tuhan menyertai kami senantiasa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Biarlah berkat yang besar yang diucapkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang terima berkat sama-sama katakan, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi happy birthday untuk Selamat Papi. Selamat ulang tahun, Oh, Pak panjang Oko. umur. Ya, Tuhan terima berkati. kasih atas ucapannya dan doa-doanya. Ya, Selamat ulang ulang tahun, tahun, Pak Pak Oko. Oko. Selamat ulang tahun 82, Pak Ok. Ya, Berusaha sehat terus, olahraga terus, sampai 92. Masih kuat, ya. Amin, amin. Iya. Ya. Baru Kita juga 82. semua kepingin